Saudara, setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang membatalkan kenaikan iuran BPJS, apa yang harus segera ditindaklanjuti oleh pemerintah? Kita akan bahasnya bersama Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Apa yang paling harus mendesak dilakukan oleh pemerintah terkait pasca putusan Mahkamah Agung? Terima kasih, Ya, Bung Timbul. sama-sama. Saya ingin bertanya, Ya. artinya pemerintah tidak boleh menaikkan iuran BPJS? Ya, jadi putusan MA hanya menyasar pasal 34 ayat 1 dan 2. Pasal 34 itu untuk peserta mandiri yang Ya. kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 yang membayar sendiri ya. Itu nggak boleh naik? Nggak naik. Oke. Jadi pemerintah kan dalam Perpres 75-nya tahun 2019 kelas mandiri kelas 3 naik menjadi 42, kelas Oke. 2 naik menjadi 110, kelas 1 naik menjadi 160. Nah, oleh Mahkamah Agung ini dibatalkan dan harus dikembalikan seperti Oke. semula, yaitu 80.000 untuk kelas 1, 51.000 untuk kelas 2 dan 25.500 kelas 3. Ini yang mandiri yang bayar perorangan ya? Perorangan Oke. ya, yang memang jumlahnya sekitar 31 juta ya, terdiri dari 4,1 kelas 1, 4,1 juta, 6,4 kelas 2, 19,2 itu kelas 3. Total memang banyak 31 juta ya, orang. ya, Oke. peserta itu. Peserta. Nah. Sementara yang dibayarkan oleh pemerintah, PBI, atau Nah. yang dibayarkan oleh perusahaannya itu tetap naik. Iya, Tapi tetap itu naik. tidak kaitan ke masyarakat langsung. Ya, jadi Mahkamah Agung tidak mengotak-ngatik iuran PBI, yaitu 42.000 tetap Oke. yang dibayar oleh pemerintah maupun PPU, peserta penerima upah swasta maupun pemerintah. Ya. Itu yang memang dinaikkan cuma batas atas, Oke, jadi 12 baik. juta. Baik. Jadi yang fokus adalah di peserta mandiri. Baik. Saya mau tanya, ini kabar baik atau kabar buruk ya? Karena begini, kabar baik mungkin bagi orang yang peserta mandiri, perorangan. Ya. Tapi kalau kita melihat dari utang yang kemudian ada di Ya. BPJS, ada belasan triliun, nanti Ya, sampaikan, pelayanannya pasti akan terganggu. Betul kan demikian? Ya, jadi putusan MA ini kabar baik bagi peserta mandiri, Iya. kabar buruk bagi pemerintah. Artinya Bagi pemerintah. pelayanan kesehatan? Nah, sebenarnya naik atau tidak naik, pemerintah maupun BPJS Kesehatan wajib tetap meningkatkan pelayanan, tidak boleh turun. Nah, ini kan kembali persoalannya, ada regulasinya pasal 24 ayat 3. Nah, persoalannya memang ketika defisit ini terus menggunung, Berapa bagaimana triliun? maksudnya terus meningkat ya. Berapa triliun itu? Kalau dibawa dari 2019 ke 2020 sekitar 15,5 triliun. Nah, sekarang memang Luar sudah biasa. berkurang utang ke rumah sakit, sekitar 13 triliun lagi dan Oke. sebagainya. Tetapi memang faktanya ketika defisit ini meningkat kan artinya kemampuan membayar kepada rumah sakit kan akan terhambat. Bagaimana rumah sakit juga mempertahankan cash flow-nya, bagaimana membeli obat, bagaimana membeli alat kesehatan, bagaimana membayar dokter, paramedik dan sebagainya. Artinya akan terkendala. Nah, ujung-ujungnya memang pelayanan akan terganggu. Nah, misalnya disuruh ambil obat dengan resep dokter ke apotek. Kalau nggak tersedia obatnya bagaimana? Nah, karena memang rumah sakit tidak mampu untuk membeli obat lagi karena tidak ada cash flow-nya. Utangnya belum dibayar oleh pemerintah, oleh BPJS Kesehatan. Memang dampaknya adalah ke pelayanan bisa dan sebagainya. Tapi maksud saya begini, pasca putusan MA ya, pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah memang dia harus mematuhinya, pemerintah. Nah, untuk mengoperasionalisasikannya secara berkelanjutan adalah bahwa Perpres 75 ini harus direvisi oleh Perpres baru. Ya, pemerintah harus mengeluarkan Perpres baru, merevisi 75 ini, Perpres 75. Nah, dengan dasar itu maka BPJS Kesehatan akan mengubah iuran dalam sistemnya, yaitu menjadi 80, 51.000 dan 25.000. Sehingga nanti bulan berikutnya ketika membayar sudah muncul angka yang baru yaitu 80.000, 51.000, tidak lagi 160. Baik. Nah, tapi yang saya ingin tanya terakhir nih, karena waktu terbatas, apa yang bisa dibayangkan dari hasil putusan MA sehingga pemerintah tidak menaikkan iuran mandiri BPJS terhadap pelayanan kesehatan? Apa yang bisa dibayangkan ke depan? ya jadi begini sebenarnya, memang betul putusan MA menciptakan potensi income akan berkurang, ya, pendapatan iuran. Tapi menurut saya ada juga potensi-potensi lain yang belum maksimal yang dilakukan oleh pemerintah sehingga ini tidak muncul gitu. Jadi kalau misalnya saya katakan begini, bagaimana dengan pasal 99 dan 100 tentang pajak rokok?
yang harusnya 50% pendapatan pajak rokok dikali Masuk ke? 75% dimasukkan ke BPJS. Kan itu Oke. kewajiban. Ini belum ya? Belum maksimal. Itu hanya sekitar 1,5, 1,7. Potensinya tuh 6 triliun. Luar biasa. Nah, Oke. kemudian juga bagaimana utang iuran yang dilakukan oleh peserta yang masih banyak belum membayar iuran ini. Sekitar 3,4 triliun untuk 1 bulan. Nah, saya sih mendorong bagaimana PP 86 ini juga bisa diterapkan Oke, tahun 2013 baik. tentang sanksi tidak dapat layanan publik. Karena ini regulasinya sudah ada, Ya. tinggal dijalankan. Baik. Nah, kalau ini dimaksimalkan, maka potensi pendapatannya akan lebih baik lagi gitu. Oke, bahkan mungkin bisa akan menutup. surplus. Ya, bisa menutup. Oke. bisa Nah, menutup. ini kan yang memang harus juga dilakukan oleh pemerintah. Artinya ini bukan mentok, bukan kartu mati. Bisa kok kemudian Iya, ada caranya. betul. Di antara tadi dari cukai rokok ya. Iya, pajak Cukai rokok. Cukai pajak rokok rokok. itu kan 10%-nya namanya pajak rokok. Oke. Nah, pajak rokok yang diterima Pemda, 50% kali 75% itu yang dibantu ke JKN. Yang sekarang dialihkan BPJS dari rokok berapa? Yang kalau kemarin sih sekitar 1,5 triliun, padahal potensinya bisa 5-6 triliun. 4 kali lipat. Ya, artinya masih banyak Pemda yang belum mau membayarkan pajak rokoknya itu kepada JKN. Padahal Oke, itu baik. amanat pasal 99 dan 100 Perpres 82. Oke. Nah, jadi memang Ya, baik. menurut saya itu putusan MA ya sudah terjadi, dan bagaimana sekarang Baik. pemerintah memaksimalkan regulasi yang ada ya. untuk menciptakan, menambah iuran seperti tadi PP 86 dengan pasal 99 dan 100 tersebut. Baik. Ada caranya, bagaimana tinggal melakukannya. Ya, dan kemudian tidak boleh juga menurut kami ya bahwa pelayanan itu dikurang-kurangi hanya gara-gara putusan MA. Baik. Itu nggak benar. Karena amanat undang-undang Ya, Baik. karena amanat Terima undang-undang kasih tersebut. Bung Timbul Siregar Ya. dari BPJS Watch telah memberikan informasi di Sapa Indonesia Ya, Malam. terima kasih. Saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Saat lagi Anda akan menyaksikan Satu Meja bersama jurnalis senior Harian Kompas, Budiman Tanurjo. Saya Aiman Wicaksono. Terima kasih, sampai jumpa. Ya. Silakan, Mas.